Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Selamat malam. Sehat, ya? Alhamdulillah. Ini kata sing napa, Bang? Sing ajeng ditanggalkan kali sederek-sederek sedulur kami menika bab akikah. Akikah. Iya, akikah. Kalau enten sing bayi iki. Nggih. Jaler menika sing wedhus kalih iki. Nggih, jaler. Bayi estri wedhus tunggal. Oh, nggih. Kaya napa, Pak? Nggih, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pengertian dari akikah. Akikah ini kalau di bahasa Arab kalau dibahasakan bahasa kita adalah menyembelih atau memotong. Nah, itu. Oh, ngoten nggih. Nggih. Bahasa kalau kita Saya takon nggih. Beda nih. Beda. Dan akikah ini bisa dilakukan waktu kita mempunyai bayi. Kita mempunyai bayi mungkin yang lahir sudah dari umur 7 hari atau sepasar. Nah, itu bisa dilakukan. Dan kalau tidak bisa, belum punya rezeki, kita melakukan waktu paskitan. Nah, jaler atau istri bisa saja maju juga. Dan kalau waktu paskitan kita masih belum punya rezeki, kita melakukan waktu pas pernikahan. Nah, itu. Betul. Dan kalau masih bisa belum bisa juga, nanti waktu pas naik haji atau umroh. Nah, itu. Dan untuk akikah ini sebetulnya tidak wajib, Mas ya, tidak wajib. Nah, tidak wajib. Tidak wajib. Ini sunnah. Ini sunnah. Dan bila dilakukan ya dapat pahala. Nah, itu. Bisa tidak dilakukan tidak apa-apa, kan gitu. Dan akikah ini juga bukan berarti kita menebus. Benar, bukan menebus. Kita seringkali mendengar bahwa akikah ini menebus. Menebus. Terus sekarang gini pertanyaannya. Yang titip sebetulnya kita ini ya, yang wajib menebus itu yang titip atau yang menitipi atau yang dititipi. Nah, itu. Mungkin yang titip yang menebus kan. Nah, gitu. Artinya begini saja. Kalau kita ke sana nanti panjang. Jadi kita yang simpelnya saja. Akikah ini adalah salah satu bentuk syukur. Nah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mendapat rezeki yang melimpah, gitu aja. Dan apakah akikah itu kalau anak laki-laki apakah diharuskan 2 ekor kambing? Nah, itu. Nah, itu. Sebenarnya begini, Mas. Tergantung kemampuan kita. Kita kalau misalnya kita mampu untuk beli 1 ekor sapi atau seekor kambing, ya 1 ekor kambing. Nah, kalau kita mampu untuk beli 2 ekor kambing, ya 2 ekor. Kalau cuma kita mampunya 1 ekor, ya jangan dipaksakan. Nah, gitu. Ya 1 ekor itu aja. Jadi perempuan dan laki-laki tidak ada bedanya, sama. Kalau orang dulu pengertiannya begini, kenapa kok harus laki-laki 2? Karena orang laki-laki ini bisa mencari kerja atau yang bisa kerja, yang mencari nafkah. Dan yang orang perempuan ini kadang ada yang tidak bekerja, kan begitu. Tapi kalau saat ini bahkan perempuan pun bisa jadi menteri. Nah, presiden juga. Nah, itu. Dan pengertian itu mungkin kita betulkan lah. Kadang ada juga yang mengatakan kalau kita ini kalau tidak tidak akikah
maka amal-amal kita tidak diterima. Padahal 99% orang Jawa ini belum tentu diakikoi. Nah itu. Seperti contohnya Mbah Dewi, Bapak Dewi itu. Nah ini kita luruskan, Dan juga akikoh ini adalah salah satu adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan syukur kita kan ada. Apabila kita mau mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, niscaya nikmatnya akan ditambah. Nah, pasti nih. Ya, dan apabila kita kufur atau ingkar dengan nikmat yang diberikan Allah, niscaya azabnya sangat pedih, dan begitu. Nah, dan makanya kita harus bersyukur dan saling berbagi. Nah, makanya kita mengundang tetangga. Dan kalau ini lain dengan sedekah loh Mas. Beda nih. Beda. Kalau akikoh ini harus barang yang masak, barangnya matang. Nah itu. Tapi kalau akikoh, kalau akikoh tetap barang matang. Kalau sedekah bisa barang mentah. Nah ini gitu. Bedanya gini gitu. Tapi kalau akikoh harus dengan rasanya manis. Nah karena manis. Seperti contoh, soto kan ada manisnya. Rawon ada manisnya juga dari kecap. Nah gitu. Rengsengan juga manis. Nah itu. Jadi yang manis-manis lah, yang begitu. Dan juga maka kita harus mengundang tetangga kiri kanan kita, sahabat, keluarga. Nah, kita undang. Niku sing diundang niku napa diwajibaken 100 orang napa 50 napa 40 orang? Tergantung kita mengundang. Misalnya kita mengundangnya 75 orang, sanggupnya 75 orang, ya 75 orang. Jangan dipaksa. Nah itu. Jangan dipaksa. Nah kadang begini Mas. Ini anaknya lanang, kok wedhuse sitok. Lho, apa cukup? Lah sing penting nyang, karek ngenyangi. Karek ngenyangi kakan cangkeme ya. Karek ngenyangi ae. Sebenarnya nyang gitu. Karena nyang pada keduman. Karena yang diundang ini wajib datang. Ini hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib. Kalau yang mengundang sunnah. Nah, itu hukumnya sunnah. Nah, dan makanya kita harus bersyukur dalam bentuk yaitu berbagi kesenangan, berbagi kebahagiaan dan gitu. Jadi kita berbagi kepada tetangga kiri kanan kita, saudara, keluarga dan lain. Ya. Dan kadang disalah diartikan Mas. Kadang akikoh ini katanya menebus, nah gitu. Nah, menebus di mana? Menebus di mana? Karena yang menebusnya harusnya yang titip. Nah, dan kita dititipi kan begitu. Nah, dia supaya tidak lari ke sana, akhirnya kita begini saja. Satu, yaitu salah satu aja wujud syukur kita, salah satu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Dan yang kedua, untuk mengajari bayi tersebut, mengajari anak tersebut, untuk mengajari supaya besoknya bisa loman. Boten medit. Nah itu, bisa loman. Mengajari anak untuk rajin sedekah yang nantinya, kan begitu. Betul. Jadi sedekah ini kan diajarkan dari dini, dari kecil, nah gitu. Dengan cara yaitu dari umur 7 hari ya bisa, dari umur 7 hari, setelah 7 hari nanti bisa pitonan. Nah, 7 bulannya bisa, sunatnya bisa, atau patuh kitanan. Kalau kitanan masih tidak bisa, waktu pernikahan. Nah, sekaligus nanti ada walimatul urus, nah gitu. Napa niku? Lek di teng Jawi nggih. Napa mau lahirnya lah nenten wewe. Lagi mun sami karo. Sami. Kalau untuk saling berbagi itu dari dulu sudah ada. Di daerah kita ini sudah ada. Tapi kalau untuk
jenis seperti walimah, ya, walimah ya. Walimah ini atau kita dengan atau acara akikah ini baru-baru ini saja, sekitar di tahun 80-an. Ya dulu belum ada. Nah, yang dulu belum ada. Belum ada. Waktu zaman itu orang sakit, orang masih miskin semua. Zaman itu. Zaman susah terus, Mas. Dari zaman wali atau zaman kerajaan kita susah masih. Kadang kemarau panjang, tidak bisa panen. Dilanjutkan lagi kompeni masuk. Penjajahan Belanda selesai, Jepang masuk. Nah itu. Untuk makan sehari-hari aja sulit. Nah gitu. Jadi setelah tahun 80-an, ya, 1980-an baru ada acara akikohan atau walimah gitu. Itu yang ada pertama waktu itu di zamannya Gusmi. Nah, di zamannya Gusmi baru ada walimah, atau walimatul urus atau walimatul khitan dan lain sebagainya, atau namanya akikoh. Ini saya zaman Gusmi baru ada. Nembe mawon. Kalau ada yang bilang atau bapak-bapak nanti yang bilang begini, kita amalmu tidak diterima karena kamu tidak akikoh. Nah, padahal yang ngomong itu belum tentu diakikoh dulu. Nah, padahal orang Jawa ini 99% tidak akikoh. Nah itu. Ya yang ada akikoh yang baru-baru ini aja. Niku sami kalih sini gila, sing enten tiyang Kanjeng. Syukur alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintah 5 juta. Terima kasih. Sama salah. Nah, hampir sama. Nah itu. Jadi itu. Kadang kita salah pengertian. Kadang orang malah jadi ragu untuk beramal pun jadi ragu, Mas. Diterima apa boten? Diterima atau enggak jadi ragu malah. Daripada enggak diterima lebih baik enggak usah. Nah gitu. Nah itu. Makanya ya itu tadi kita buka lah, kita buka. Kita nggak usah yang berat. Kita cari yang ringan-ringannya saja. Supaya kita tetap tetangga, saudara-saudara kita tetap loman atau bisa saling berbagi terus. Ya itu tadi. Atas niku hukumnya mboten wajib memang. Mboten wajib, sunnah. Nah, itu. Tapi wajib yang diundang. Nggih enten sing ngundang. Nah, itu. Yo, ngenteni. Kok kana wong undang-undang. Nah, gitu. Makanya kepada sedulur-sedulur semuanya atau bapak-bapak semuanya begini, kita berbagi bukan untuk mengurangi rezeki itu, tapi kita saling berbagi atau sodakoh, insya Allah rezeki kita tambah bakoh, tambah bertambah dan terus bertambah. Mengungkapkan rasa syukur. Mengungkapkan rasa syukur untuk akikoh tadi, artinya begitu. Bukannya menebus, tapi mengucapkan rasa syukur kita. Nah, kita bersyukur enggak diberikan rezeki yang banyak atau yang berlebih, nah itu. Mau berbagi apa enggak dengan sesama, kan begitu. Nah, makanya diwujudkan atau rasa syukur tadi diwujudkan dengan cara akikoh dan berbagi kepada tetangga, sanak saudara, famili dan lain sebagainya. Kalau jumlah tergantung kekuatan kita, tidak harus laki-laki 2 ekor, tidak harus laki-laki 2 ekor. Nah itu 2 ekor kambing. Sekali lagi, tidak diharuskan untuk laki-laki 2 ekor kambing. 1 ekor pun tidak apa-apa. Sama dengan perempuan, 1 ekor pun tidak apa-apa. Nah itu. Karena zaman Rasulullah dulu, Mas, pernah ada. Nah ini kata guru saya dulu begini. Rasulullah pernah menghakikoi
cucunya Hasan dan Husain, masing-masing 1 kambing, masing-masing 1 kambing. Nah, kan Hasan Husain laki-laki semua. Laki-laki semua, kembar kan. Nah itu. Jadi Hasan dan Husain dapat jatah 1 ekor, 1 ekor. Nah, sekarang kalau misalnya kita ungkap sekarang, tidak diharuskan, tidak harus laki-laki 2 ekor. Tidak harus laki-laki 2 ekor. 1 ekor pun tidak apa-apa. Kalau mampu kita cuma 1 ekor. Nah itu. Kalau misalnya kita mampu untuk 2 ekor, ya silakan. Tapi undangnya ditambah. Nah begitu. Undangnya ditambah. Yang tadinya 75, tambah lagi 75 lagi. Jadi 150. Nah begitu. Nah begitu. Misalnya tadi yang 100, tambah lagi 100 lagi. Jadi 200. Nah begitu. Jadi tidak harus 2 ekor. Nah, kadang begini, apa itu? Wong hakikah anak lanang kok pedus sitok. Wong karek nyang lho. Nah. Karek nyange nyocot ae. Sing penting nyang. Wong karek nyange. Karek nyange rame ae, gitu. Makanya sedulur-sedulur semua, hakikah ini adalah hanya wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberi rezeki yang lebih atau yang sing turah ngene pina ngomong. Nah, si sawai lek sing tiyang derek aku ki ngono. Amale tasih diterima ki. Insya Allah masih diterima. Sebabnya kalau saya jelas kalau yang ditanya saya diterima. Mas Mang, saya diterima. Aku dudu panitia di swarga. Kalau kan aku tahu bro. Lah, gitu. Tak WA. Nah, pasti diterima. Kalau nggak diterima, suruh meriksa ke sana. Ya, sudah capek. Suruh meriksa ke sana. Coba saya periksa, kayak gitu. Saya ngerti Pak Imam. Nah, terus akikah menika hukumnya pertama mboten wajib nih. Mboten wajib. Akikah itu tidak wajib, tapi sunnah. Sunnah. Nah, nomor kali mboten diwajibkan kali kambing mboten nggih. Mboten diwajibkan untuk laki-laki 2 ekor kambing. Sekali lagi, untuk laki-laki tidak diharuskan 2 ekor kambing. 1 kambing pun kalau mampunya cuma 1 kambing, 1 kambing. Nah itu. Mboten napa-napa. Tetap dapat pahala. Nah, ngomong, lho apa pahala? Lah ora percaya deloken dhewe. Dhewe. Nah, itu. Mas. Pun cekap memang penjelasanipun akikah menika. Nggih. Saya sekali lagi pada sedulur-sedulur Sekar Media, kita saling berbagi tadi intinya kita kalau menggarisbawahi mboten medit, nah itu untuk mengajari anak kita untuk mengajari tidak pelit begitu, artinya jadi tidak kikir, dan bisa saling berbagi kepada sesamanya. Nah gitu. Cukup sekian pembahasan dari saya untuk kali ini, dan jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu nggih. Rahayu. Panggih malih kali Sekar Media. Nggih. Niki ajeng mbahas sing sak menika kathah ten pasar kathah. Nggih, nggih. Ketupat. Umpami lek basa Indonesia menika ketupat. Nggih, nggih. Menika sejarah ya napa? Nggih. Ketupat niku. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa din. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada penggemar YouTube dimanapun Anda berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk Sekar Media. Nah, itu. Ketupat ini panjang sejarahnya, Mas, panjang. Nah, untuk ketupat ini sejarahnya kita mulai dari Sunan Kalijogo. Nah, itu. Ini adalah Sunan Kalijogo ini memang lain dari yang lain, Mas. Nah, beliau selain cinta seni, nah, ketupat ini kan juga seni, karena sebuah daun kelapa muda yang dianyam, yang berbentuk sedemikian rupa sehingga menjadi wadah beras dan akhirnya bisa menjadi makanan, kan begitu. Dan ketupat ini pertama, atau kupat ini pertama dikenalkan kepada masyarakat di Jawa. Yang pertama memperkenalkan adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, beliau dalam berdakwah juga menciptakan, selain beliau menciptakan gending-gending, beliau juga menciptakan yaitu yang namanya kupat. Kupat diambil dari dua suku kata. Kupat adalah ku adalah ngaku dan patnya adalah lepat, berarti ngaku lepat. Kalau sudah ngaku lepat berarti minta bermaaf-maafan. Ngaku salah, ayo minta maaf, begitu. Dan juga ketupat ini ada beberapa bentuk. Nah, ada sudutnya yang sudut 5, ada yang sudutnya 6, dan lain sebagainya, dan bermacam-macam sudut. Kalau untuk kupat luar sendiri sudutnya ada 6, itu bisa melambangkan yaitu rukun iman. Nah, rukun iman kita ada 6, dan ada juga yang sudutnya 5, yaitu melambangkan dari rukun Islam, yang gitu tadi, ada rukun Islam. Dan yang sudutnya ada yang 4, itu adalah melambangkan dari kiblat. Nah, itu kiblat papat itu. Nah, dan juga kupat ini selain untuk perkenalan ke masyarakat di waktu itu, juga untuk dibagi-bagikan. Nah, untuk dibagi-bagikan kepada tetangga-tetangga, khususnya untuk fakir miskin pada waktu itu, pada zaman Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, begitu. Dan makanya Kanjeng Sunan Kalijogo itu kemana-mana kalau berdakwah sambil menganyam kupat. Yang kupat ini yang diambil dari nama tadi atau ngaku lepat tadi, dan yang dipakai adalah daun kelapa muda yang namanya janur atau jaan nur. Nah, gitu. Janur artinya jaan nur, sampai seperti dengan cahaya dari cahaya, kayak gitu. Nah, itu sebetulnya sangat indah, Mas, ya. Tradisi kita ini sebenarnya sangat indah karena ada bermacam-macam budaya. Ini termasuk budaya, seperti ketupat ini budaya, dan di seluruh penjuru Indonesia mungkin. Nah, di Jawa juga ada yang namanya ketupat. Kita bisa merasakan setiap setelah Lebaran pasti ada ketupat. Di Kalimantan, saudara-saudara kita yang di Kandangan. Tapi kan daerah Arab ini kan apa enten memang? Kupat. Nah, kono kupat apa? Ketupat. Nah, ya itu. Di sana tidak ada ketupat. Kalau di Indonesia mungkin masih ada banyak. Selain kalau yang tidak bisa membuat ketupat diganti dengan lepat. Nah, ganti dengan lepat yang dipakai adalah daun pisang dan diikat dengan rapia. Ya, itu.
Dan di kandangan pun di Kalimantan Selatan juga ada yang saya kenal, yaitu ketupat kandangan. Itu untuk makanan sehari-hari. Biasanya di warung-warung, nah, begitu. Nah, kalau kita di sini makanan ketupat kita mendapatkannya pada bulan Syawal. Nah, itu pasti pas Lebaran baru kita menemui yang namanya ketupat. Kalau untuk di luar Jawa, khususnya di Kalimantan Selatan, setiap hari ketemu dengan ketupat, apalagi di daerah kandangan yang namanya ada kota ketupat seperti itu. Nah, itu. Kota ketupat. Betul. Kandangan itu kota ketupat juga, kota sebagai kota dodol. Nah, kota dodol. Nah, itu. Nah, di Jawa ini sehingga udah meluas, Mas. Yang tadinya dari Kanjeng Sunan Kalijogo menciptakan untuk masyarakat di Jawa ini akhirnya meluas. Akhirnya meluas bisa sampai ke Kalimantan, Sulawesi, dan yang di Sulawesi pun itu ada juga yang tidak bisa membuat ketupat diganti dengan membuat lepet. Nah, membuat lepet udah mengakui, ya udah mengakui, ya udah lepat, nah, gitu, udah mengakui bahwa mengaku bersalah, nah, gitu. Dan lepat ini juga isinya juga sama. Bisa diisi dengan beras biasa atau dengan beras ketan. Nah, itu. Kalau lepat biasanya isinya ketan. Nah, itu. Kalau ketupat isinya ya beras. Ya, beras biasa itu yang nantinya bisa menjadi nasi. Tapi sekarang orang lebih simpel kok, Mas. Tidak, misalnya ya tidak bisa membuat ketupat. Pakai plastik. Malah enteng. Nah, jadinya lontong. Bukan ketupat, jadinya lontong. Nah, itu. Nah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa sebagai gantinya, tidak apa-apa. Betul. Tambah rasa syukur, tambah apa? Sedekah. Kan toh akhirnya kita untuk selamatan juga. Untuk selamatan, dan kita bagi-bagikan kepada tetangga-tetangga kita. Nah, itu. Karena apa, Mas? Kan waktu itu kan kita dalam posisi yaitu untuk memeriahkan hari kemenangan. Nah, memeriahkan hari kemenangan, dan untuk di akhir kita untuk berpuasa itu diadakan sawalan, dan akhirnya untuk hari ketupat. Nah, dan ketupat inilah mungkin yang setelah ketupatan baru ada orang yang beraktivitas seperti biasa. Nah, itu dianggap bahwa lebarannya selesai. Nah, dan juga ketupat ini ada 4 nama, yaitu bisa namanya satu lebaran. Nah, dan yang kedua adalah leburan. Yang keempat ada namanya laburan. Di yang satu ini kita pakai dulu yang lebaran dulu. Lebar artinya selesai. Berarti kita selesai untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, begitu, lebaran. Nah, kemudian leburan. Leburan itu adalah melebur atau bermaaf-maafan. Nah, bermaaf-maafan, kita saling bermaaf-maafan. Dan apabila kita ketemu saudara, keluarga, atau bertemu dengan sanak famili lah, yang kita bermaaf-maafan di hari itu. Nah, gitu. Dan juga laburan. Nah, laburan ini adalah untuk memutihkan hati, karena melabur itu kan, nah begini, melabur dinding kita labur supaya putih, kan begitu. Melabur kalau zaman dulu kan tidak ada cat, dulu pakai gamping, ya begitu. Laburan, nah, namanya laburan berarti kita memutihkan hati kita putih seperti bayi lagi, tidak ada dosa, kembali ke nol lagi, nah, kembali ke fitrahnya masing-masing, nah begitu. Dados anu kami Kanjeng Sunan Kalijogo menika nyiptakaken ketupat menika filosofine jan. Saya sangat Kanjeng Sunan Kalijogo itu memang wali atau sunan lain dari yang lain. Bahkan putra-putranya pun tidak seperti itu. Nah, itu.
dan wali-wali yang lain tidak juga yang seperti itu. Cuma beliaulah yang wali satu-satunya yang bermasyarakat, yang sangat dekat dengan masyarakat dan rakyat kecil waktu itu. Umpama pemimpin yang merakyat kan begitu. Nah itu selalu membaur, selalu bersatu dengan masyarakat. Beliau sedih kalau satu hari saja tidak melihat rakyatnya, tidak melihat masyarakat, sedih Mas. Seperti Kanjeng Sunan Kalijaga ini. Makanya beliau selalu menemui masyarakat yang ada waktu itu. Kelas bawah. Beliau karena dari kecil beliau sudah melihat langsung, Mas. Melihat langsung di masa yang paling bawah yang tertindas waktu itu. Yang tertindas oleh ayahnya, nah itu. Makanya beliau sampai menjadi perampok. Nah, jadi perampok. Tapi justru yang dirampok ayahnya sendiri. Nah itu. Yang harta dari gudang dikeluarkan, dibawakan, dibagi-bagikan itu. Bahkan sampai beliau menjadi wali pun tidak meninggalkan itu. Tidak meninggalkan yang rasa kasih sayang tadi tetap beliau pakai, tetap beliau pegang untuk mengasihi sesama. Dan juga berwasiat beliau, wasiat kepada masyarakat atau dengan murid-muridnya untuk saling berbagi. Nah, intinya tadi untuk saling berbagi dan ojo medit-medit. Nah itu. Makanya kalau punya anak jangan dinamakan Paijan. Nah itu. Nah, Paijan itu kalau dibalik gimana? Jan pahit. Nah itu. Makanya jadi anaknya pasti pelit nanti. Nah begitu. Jadi kalau jadi menamakan, memberi nama anak yang bagus supaya anak enggak pelit. Nah gitu. Nggih, atas anak. Kan Sunan Kalijaga menika kados nyiptakan menapa selama ini pun saya Sunan Kalijaga selalu saya dan saya semua, bahkan seperti gending-gending, ya itu gending-gending dan banyak ciptaan beliau selain apa itu ilir-ilir, nah ilir-ilir, ada juga yang kidung rinekso ing wengi adalah salah satu peninggalan beliau untuk tolak balak, nah gitu. Dan masih banyak yang lain peninggalan beliau dan yang sekarang juga masih ada, yaitu seperti makam beliau masih ada. Atas anu ya, kayak ketupat menika cintaan Sunan Kalijaga. Terus menika teng Jawa Timur nggih. Jawa Timur, makanya untuk umum mas sekarang. Dari beliau mengembangkan dari Tuban, dari Jawa Tengah dikenalkan semua. Nah, dikenalkan semua. Karena waktu itu sebelum beliau itu berdakwah pasti minta izin kepada gurunya dulu. Nah, minta izin. Tapi beliau tetap diberi izin dan gurunya lah yang bertanggung jawab. Penanggung jawabnya adalah Sunan Bonang sendiri. Nah, itu. Karena baik buruknya muridnya tadi kan tetap gurunya, tapi tetap dipantau dengan gurunya. Tapi lama kelamaan justru melebihi gurunya, begitu dilihat. Tapi Sunan Bonang bangga mendapat murid seperti Sunan Kalijaga, sangat bangga karena bisa meresap ilmu beliau, bisa menguras ilmunya gurunya, kan begitu. Nah, kadang kalau ada muridnya udah disingkirkan, ada yang mau melebihi dirinya disingkirkan, dan begitu. Banyak itu. Nah itu. Betul. Dan makanya Sunan Kalijaga memperkenalkan ketupat kepada masyarakat supaya mengambil filosofi yang ada. Nah itu seperti dari sudut-sudutnya itu aja sudah kita bisa membaca. Ada sudutnya yang sudut 6, ada yang sudutnya 5, ada yang sudutnya 4. Nah ini itu. Kalau sudutnya 6 itu dari rukun iman ya? Betul. Yang itu yang 6. Nah, rukun iman. Dan yang sudutnya 5 tadi dari rukun Islam. Nah itu. Dan ada yang sudut 4 bisa kita ambil dari kiblat. Bisa kita ambil dari nafsu kita sendiri. Nah gitu.
Seperti zaman sak menika waktu Pak napa Sunan Kalijaga waktu mbagiaken ketupat niku lak sami kali secara agama. siar begini, waktu ceramah beliau sambil menganyam ketupat, nah gitu, sambil tutur-tutur. Nah, jadi sambil tutur-tutur kepada murid-muridnya sambil menganyam ketupat. Dan berjalan kemanapun, kalau ada yang masih ada pohon kelapa yang rendah, diambil daunnya dan janurnya diambil. Nah, sambil berjalan pun belum membuat sambil berjalan bisa membuat, nanti dilemparkan kepada orang yang ini apa, dilihat kan orang heran. Maksudnya apa? Ini apa iki yo? Anyaman tapi iki kok lentu. Nah, itu. Nah, iki isine iki yo jerone bolong, ane ngono. Nah, jerone bolong. Ya akhirnya nanti kan tanya, dikejar. Kanjeng Sunan, ini apa? Nah, baru tanya kan. Nah, baru dikasih tahu ini namanya kupat. Untuk apa? Untuk diisi nasi, diisi beras, kan begitu. Nah, caranya gimana? Diajari sekalian. Sunan Kalijaga kalau mengajari sesuatu langsung dengan prakteknya. Nah, langsung dengan prakteknya. Jadi tidak membingungkan yang diajari. Nah, diajari. Dan seandainya dulu para wali menghapus semua ajaran-ajaran di Jawa atau tradisi di Jawa, niscaya tidak akan bisa berhasil para wali. Nah, begitu. Makanya tidak menghilangkan adat tradisi, tidak dihilangkan, cuma diarahkan saja. Nah, diarahkan saja. Diarahkan sedikit demi sedikit ke saya. Diarahkan sedikit demi sedikit, akhirnya juga bisa menganut agama Islam. Nah, begitu. Emang apa ketupat niku pamit diungkap gitu di Kanjeng Sunan Kalijaga menika seginya 4, di tengahnya kosong. Ini ulangi pun dalam lagi. Itu sebetulnya sudah, waduh, itu pamit dikupas lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi udah ke ada tapi kosong. Nah, ada tapi tidak ada, kan gitu nanti kan gitu. Sudah ke sana lah. Iya, sudah ke sana. Itu udah ke sana. Udah sedikit ke ma'rifat, kan begitu. Iya, maksudnya kan apa? Ya, sedikit ke thariqahnya lah ada. Bener seginya 4, tapi di dalamnya kok kosong. Di dalamnya kosong, aneh itu. Tapi ini ada, tapi kok di dalamnya kosong, nah itu. Ada tapi ada ya, ada tapi kok nggak ada. Nah, itu. Ngeluh. Nah, itu nanti kita bahas juga. Ini kita bahas juga. Yang ada tapi tidak ada. Nah, itu. Nanti banyak lagi yang harus kita ungkap untuk para sedulur-sedulur Sekar Media semuanya, supaya kita sama-sama belajar. Ini kita sama-sama belajar, sami-sami belajar, supaya kita bisa tambah wawasan, kan begitu, tambah wawasan, begitu. Oke, seperti itu. Atur nuwun penjelasanipun tentang ketupat menika nggih. Memang sae ketupat menika. Memang saya selain bermanfaat untuk kita semua, kan begitu, bermanfaat. Umpami dijelasan luwih dalem malih, nggih nanti jauh. Saged malah mengerti betul. Dan nanti ada saatnya kita membahas yang itu. Nah, itu. Matur nuwun memang sekali penjelasanipun. Monggo. Kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk Sekar Media.